tutorial mudah editing video lewat KineMaster. Oke, welcome to back my channel Mr. Alfi Banda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Lewat konten saya kali ini kita akan belajar mengedit video bagi pemula pengguna KineMaster. Ya, bagi kawan-kawan yang ingin mempelajari bagaimana editing video cukup dengan handphone, ya ini salah satu solusi ya yang cukup familiar. Oke, kita install dulu ya kawan-kawan. Kita langsung aja ya diinstal dulu aplikasi KineMaster di Play Store. Seperti ini, punyaku sudah terinstall. Kita langsung buka aplikasinya. Nah, untuk editing video yang namanya video sementara kita edit, sebelum kita mengedit video, langkah baiknya berbagai kebutuhan yang merupakan bagian daripada aset editing video itu kita siapkan dulu ya. Kita siapkan dulu sehingga pada saat kita mau mengedit itu tidak perlu dicari-cari lagi. Kita udah tampung di satu lokasi atau suatu folder yang mudah kita akses nanti. Oke, ini tampilan KineMaster kawan-kawan ketika kita sudah buka ya. Nah, kita lihat di bagian bawah ini ada beberapa menu home ya. Ada juga mix ya. Nah, merasa tertarik ya. Kemudian buat ya, pada menu buat ini ya, yang jelas ini untuk memulai suatu proyek baru di editing video KineMaster. Nah, pada menu saya ini adalah settingan untuk akun ya, bagi kawan-kawan yang ingin berlangganan KineMaster Premium ya, biasanya kita harus login dulu atau registrasi dulu di sini dengan akun kita. Oke, kita akan fokus ke editing video ya kawan-kawan, adanya di menu buat ya, di menu buat. Nah, kita akan memulai mengedit video nih teman-teman. Kita pilih proyek baru. Oke. Nah, ketika kita memilih proyek baru akan tampil seperti ini. Di sini kita beri nama proyek dulu ya. Kita beri nama latihan. Ya, setelah itu di sini ada aspek rasio yang perlu kita pilih ya. Ini video yang kita edit ini kebutuhannya untuk apa nih? Nah, kalau untuk YouTube ya biasanya kita pakai 16:9. Kalau misalnya untuk cerita Facebook atau cerita di Instagram atau cerita-cerita lain yang dipakai di media sosial, kita pakai 19:6 ya. Untuk postingan Facebook juga bisa 1:1 atau 4:3. Oke, next, ini nanti kawan-kawan bisa menyesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, saya karena ingin mengedit video yang outputnya nanti akan di-upload ke YouTube, maka saya pilih 16:9. Nah, di sini ada advanced, kawan-kawan bisa setting ya untuk durasi foto defaultnya, durasi default transisi, nanti kita bisa setting di sini ya. Oke, kita ke yang mudah-mudah dulu, yang sederhana dulu, karena tutorial ini saya sajikan buat rekan-rekan kawan-kawan sekalian yang pemula yang ingin belajar KineMaster atau dasar-dasar dari aplikasi editing KineMaster. Nah, jika sudah pilih rasio kawan-kawan sekalian, sekarang kita pilih buat. Nah, secara otomatis handphone kita akan landscape ya, seperti ini. Kita putar handphone kita memulai mengedit. Oke,
sebelumnya saya perkenalkan dulu fitur-fitur menu-menu yang ada di KineMaster ini sehingga memudahkan teman-teman dalam mengedit nanti. Oke. Nah, pada aplikasi KineMaster ini lebih fokus kepada editing, teman-teman. Memang kita bisa membuat video, tapi fiturnya mungkin tidak secanggih platform atau aplikasi lain yang lebih fokus pada pembuat video. Sebab aplikasi ini fokusnya pada editing video. Jadi ada aplikasi yang membuat video, ada aplikasi editing video. Nah, video saya kali ini saya akan fokus bagaimana kita memanfaatkan media-media yang sudah kita record atau kita rekam atau kita copy dari tempat lain yang sudah ada di handphone yang hendak akan kita kita edit ya, kita edit di sini. Oke, ini teman-teman tampilan editingnya seperti ini ya. Di bulatan sebelah kanan ini audionya belum aktif ya, recordnya tidak aktif juga, terus lapisan juga tidak aktif. Nah, kenapa ini tidak aktif? Ya karena belum ada media yang kita tempatkan di lapisan utama. Ya, untuk mengaktifkan ini ya kita harus tempatkan dulu satu media. Nah, klik media, kita cari video. Di mana nih video kita? Oke. Untuk teknik mencari sendiri, di sini kita bisa mencari gambar dan video, kita juga bisa mencari gambar saja atau bisa juga video saja, tergantung yang mau kita cari. Ini hanya mempermudah. Misalnya ini karena video saya banyak nih atau gambar saya banyak di handphone, nanti menyulitkan saya cari ya, ini semacam filter lah. Kita klik lalu kita pilih video. Nah, yang tampil ini hanya video saja. Ini kalau kita tampilkan dalam bentuk gambar berarti yang gambar saja ya. Ya, oke. Karena saya mau cari video supaya mudah saya tampilkan dalam bentuk video. Ya. Saya tampilkan salah satu video di sini, teman-teman. Ya, ini salah satu video nanti kita jadikan sebagai sampel untuk belajar editing ini. Nah, setelah ini dimasukkan di lapisan utama ya. Ini namanya lapisan utama yang bagian atas. Ya, ini yang selectnya kuning ya. Nah, ini lapisan utama. Setelah masuk di lapisan utama, maka menu-menu yang ada di bulatan kanan ini aktif semua. Ya, oke. Seperti itu. Saya akan jelaskan dulu satu persatu manfaat dari menu-menu yang ada di sini. Ya, yang pertama di kanan di bagian atas ya, yang ini tadi sudah saya praktikkan, ini untuk memasukkan media baik itu gambar maupun video. Kemudian di sebelah kanan ini adalah audio ya, dimana kita akan mengambil audio baik yang tersedia atau disediakan oleh KineMaster ataukah yang ada di handphone kita ya. Ini audio, kita coba masukkan musik ya. Musik ini berarti musik latar belakang ya. Di sini teman-teman kalau belum ada silakan kawan-kawan nanti bisa cari di KineMaster toko ya, market KineMaster. Ini kita klik. Nah, di sini kita download dulu untuk kebutuhan kalau misalnya kita tidak tersedia musik di handphone kita. Ya, kita bisa download, dengar dulu, kemudian kita unduh. Ya, oke, saya coba lagi di SFX ya. SFX ini semacam sound effect ya, sound effect yang disediakan misalnya tombol, kemudian audio opening ya, closing, kemudian sound efek yang terkait tentang penggunaan atau pada editing video. Rekaman ini hasil rekaman yang tersimpan, kemudian lagu, silakan ini nanti kawan-kawan bisa berselancar ya. Folder berarti folder ini ya, memori HP kita. Oke, kita keluar, itu audio.
Kemudian untuk record track ini untuk kita merecord langsung suara kita ya, suara kita untuk dimasukkan di dalam video. Ini biasanya dipakai untuk menarasikan sebuah konten ya. Ada juga yang dipakai untuk membuat cerita latar belakang ya dari sebuah video. Nah, tergantung kebutuhan lah. Oke, kita kembali ya untuk lapisan. Nah, ketika kita memilih lapisan, di sini ada beberapa submenu ya. Media ini sama dengan media yang di atas ini ya, sama. Cuman pemilihan pada lapisan ini adalah pemilihan media untuk ditempatkan di track 2 ya, seperti ini. Nah, jadi ada 2 lapisan ya. Nah, lapisan sendiri ini istilah di KineMaster. Biasanya kawan-kawan kalau menggunakan aplikasi editing lainnya itu sering disebut dengan track ya. Ya, kalau tidak salah track. Nah, di sini disebut dengan lapisan, tapi sama aja nih, kawan-kawan bisa menambahkan banyak track, banyak lapisan ke bawah. Ya, ini terpisah ya. Lapisan 1 dan lapisan 2 dan lapisan utama. Oke, saya hapus saja ya, itu hanya contoh. Nah, kemudian adalah efek ya. Oke, efek ini tinggal kawan-kawan nanti bisa download juga di toko KineMaster atau punya kawan-kawan sudah ada. Nah, contoh saya kasih efek apa ya, saya kasih efek blur misalnya. Oke, kita pilih lapisan, pilih efek. Nah, efek dasar. Oke, saya kasih blur ya, saya kasih blur pada area-area tertentu, misalnya pada ujung ini ya. Nah, posisinya sama saja teman-teman, nanti akan masuk di track 2. Ini kelihatan blur ya karena saya tempatkan efek di sini. Kita hapus saja. Kemudian pada submenu ketiga adalah stiker. Oke, silakan kawan-kawan bisa cari stiker, ini sangat banyak sekali ya. Ya, bisa di-download lagi di toko KineMaster seperti ini. Ya, selanjutnya adalah teks. Oke, untuk teks ini adalah untuk kita memasukkan teks ya. Coba teks. Nah, seperti ini teman-teman, untuk kita memasukkan teks. Ketika ini sudah ada, maka menu editing teks akan tampil di sini. Misalnya untuk font, oke, kita bisa ganti jenis huruf ya. Kemudian edit ini ketika ada teks pengetikan yang salah, kita mau mengedit ya. Ya, kemudian untuk pewarnaan ini untuk merubah warna. Alpha ini adalah opasitas teman-teman. Ini untuk mengatur apa ya, transparansi dari sebuah konten. Nah, semakin turun maka semakin transparan ya, semakin hilang lah, seperti itu. Semakin ke atas semakin jelas. Oke, kemudian putar. Oke, kita akan bisa memutar secara manual di sini. Ini kita bisa putar dari sini ya, atau kita nanti putarnya dari sini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, untuk pencerminan ini untuk membalik ya. Contoh saya balik seperti itu. Nah, oke. Itu untuk pengaturan teks. Ingat, pengaturan teks itu ada pada lapisan ya, kemudian teks. Ini ketika kita ingin menambahkan lapisan kedua dalam bentuk teks seperti yang teman-teman lihat berwarna kuning ini. Nah, itu menu-menu yang ada di lingkaran ya. Kemudian yang ini adalah untuk review hasil kerja kita. Oke, kemudian teman-teman yang di tengah berwarna merah,
Ini adalah jika teman-teman mau merecord langsung rekaman ya, atau mengambil gambar langsung dari KineMaster ya. Ketika ini diaktifkan maka kita akan merekam. Oke, kita kembali. Nah, di bagian atas ini adalah icon menu atau tombol yang berfungsi untuk merender, mengekspor atau mempublish hasil kerja kita. Nah, ini dipakai di akhir ya. Setelah semua selesai, gimana ini bisa menjadi video? Nah, kita render atau kita ekspor. Nah, kita bisa setting ini full HD ya, laju bitnya 30 misalnya. Kemudian kita bisa atur lagi di laju bit di sini ya. Oke. Nah, semakin tinggi semakin besar ya size atau ukuran. Nah, nanti disesuaikan, tapi jangan terlalu rendah juga ya, karena nanti berpengaruh kepada hasilnya. Oke. Ya, di sebelah kiri sendiri ini teman-teman, ini untuk kembali ya. Terus ada tombol kembali, undo, kemudian ini tombol redo ya misalnya. Nah, kemudian yang ini adalah untuk kita screenshot ya. Kita screenshot misalnya tangkap dan simpan. Ketika saya pilih tangkap dan simpan, maka tampilan ini akan di screenshot ya, seperti teman-teman sering screenshot di handphone ya. Nah, kemudian ini adalah pengaturan ya, pengaturan. Silahkan nanti di setting audio, video, dan penyuntingan. Kemudian di bagian bawah ini untuk mengatur tampilan kalau tracknya sudah banyak nih teman-teman. Kalau lapisannya udah banyak ya. Oke. Kemudian yang paling bawah ini adalah untuk memindah ya. Untuk pindah misalnya nih, kita pindah ke paling awal. Nah, akan dibawa gitu. Kita pindah ke paling akhir ya, kita pindah lagi ke paling awal. Oke, menunya sederhana sekali teman-teman. Ada kawan-kawan kita yang merequest ya, ini karena hasil request dari teman-teman yang ingin belajar editing di KineMaster. Makanya saya memulai membuat tutorial ini dari pemula dulu dan dari dasar-dasar. Oke, itu manfaat dari fitur-fitur ya teman-teman. Nah, bagaimana ketika saya mau mengedit video ini ya, gimana saya ingin soundnya dan sebagainya ya. Untuk mengedit sebuah konten video maupun gambar, teman-teman wajib mengklik dulu kontennya seperti ini. Nah, ketika diklik, maka di bagian kanan akan tampil pilihan-pilihan seperti ini. Kalau saya tidak klik, tidak bakalan tampil. Ya, oke. Kita klik. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara memotong video. Oke, kita play dulu ya. Saya mau potong di bagian kirinya yang sedikit ini, yang baru 4 detik. Kemudian saya memulai dari sini. Nah, cara potongnya kita klik video, lalu teman-teman pilih icon cut atau gunting ini atau pangkas ya, tergantung settingan bahasa di handphone kawan-kawan ya. Kita pilih pangkas. Nah, selanjutnya ada beberapa pilihan. Kalau pangkas ke kiri, maka 4 detik ke depan ini akan hilang. Pangkas ke kanan pun kebalikan dari pangkas ke kiri. Nah, karena ini saya ingin pangkasnya ke kiri ya, biar tidak di delete langsung ya, kita pilih pangkas. Nah, pilihnya pangkas ke kiri, maka akan hilang ya yang 4 detik di awal. Oke, itu cara memangkas. Ada juga cara memangkas, memotong di tengah. Misalnya saya ingin berbagi 2 video ini ya, seperti ini. Kita pilih lagi pangkas, tapi pilihannya adalah bagi. Nah, video ini akan terbagi menjadi 2 seperti ini. Oke, saya kembali aja ya. Itu cara memotong teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah
cara mengatur kecepatan video. Ya, misalnya ada video-video tertentu yang dibuat dalam tampilan gaya lambat, ada juga yang dibuat tampilan cepat ya. Ya, speednya agak cepat. Nah, itu ngaturnya di mana? Ngaturnya di sini. Klik dulu konten. Ya, kemudian pilih kecepatan. Nah, disinilah teman-teman kita mengatur kecepatan dari video. Ya, semakin ke atas, semakin tinggi angkanya, maka semakin cepat ya videonya. Tapi kalau semakin ke bawah, maka semakin lambat. Ya, tergantung kebutuhan. Misalnya saya ingin naikkan 2 titik ya. Nah, apakah suaranya akan ikut dipercepat juga seperti ini? Kalau tidak, ya teman-teman aktifkan pertahankan nada. Ya. Sekali lagi, kalau ini mau suaranya dipertahankan dengan kecepatan video, kawan-kawan aktifkan kecepatan nada. Kalau tidak, ya ini dimatikan. Intinya tergantung kebutuhan. Oke, itu untuk mengatur kecepatan. Nah, kemudian untuk mengatur zoom. Ya, nah untuk zoom sendiri agak berbeda ya di KineMaster. Sementara di aplikasi lain sudah disajikan efek. Di sini kita harus mengatur manual. Nah, cara mengaturnya gimana teman-teman? Ya, tetap harus dipilih dulu video yang mau diedit seperti ini. Kemudian teman-teman pilih pan and zoom. Nah, yang ini. Oke. Akan tampil seperti ini, posisi awal dan ini posisi akhir. Nah, ini posisi awal video, ini posisi akhir. Nah, jika teman-teman ingin mengatur zoom ya, saya kembali dulu, ini videonya terlalu panjang, kita potong dulu sedikit. Kita potong, pangkas ke kiri biar pendek aja untuk latihan ini ya. Oke, klik konten video di menu utama, kemudian kita pilih pan and zoom. Ini posisi awal, ini posisi akhir. Nah, kita ingin mengatur ketika sambil video ini berjalan juga terjadi zoom ya, zoom. Nah, zoomnya kan di akhir nih, teman-teman pilih posisi akhir. Lalu 2 jari di tengah layar preview kita tarik. Nah, kita tarik seperti ini. Jadi ini layar awal dan ini layar akhir. Nah, kita coba apakah fitur zoomnya berfungsi. Karena tadi kita milihnya seperti itu ya, dari jauh ke dekat ya. Kita coba dulu, saya potong dulu biar kita konsen di video yang fokus aja ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, saya kembalikan lagi ya. Oke, nah di pan and zoom jika kita ingin keduanya sama, tinggal teman-teman pilih sama dengan, berarti posisi awal dan posisi akhir sama ya. Ini untuk fitur pan and zoom ya. Kemudian bagaimana untuk memfilter video ini ya? Untuk memfilter sendiri sudah tersaji beberapa pilihan filter otomatis. Teman-teman tinggal klik kontennya, lalu pilih filter. Nah, di sini teman-teman bisa pilih dan mengaturnya kembali sesuai kebutuhan. Oke, seperti ini kita bisa turunkan ke normal atau naikkan, jangan terlalu tinggi. Ya, seperti itu ya. Ya, yang berikut adalah tadi filter, terus penyesuaian. Untuk penyesuaian ini mengatur kecerahan dan kontras gambar ya untuk pencahayaan. Ya, ini kecerahan bisa kita atur di sini kalau gambarnya terlalu gelap. Kemudian kontrasnya juga bisa kita atur di sini. Oke, saya setel ulang aja. Intinya pada submenu
penyesuaian ini berfungsi untuk mengatur konteks gambar atau tampilan gambar. Nah, kemudian klik grafis teman-teman. Nah, di klik grafis ini hampir mirip dengan stiker, tapi ini dia mempengaruhi konten kita. Misalnya ya, saya memilih klik grafisnya ini. Nah, hasilnya nanti seperti ini teman-teman. Dia menutup konten kita. Kita kembali, nanti teman-teman bisa cari saja ya di klik grafis atau mendownloadnya banyak sekali nih di toko KineMaster. Silahkan nanti dicari. Intinya klip grafis ini semacam efek yang kita berikan kepada video yang sudah tersedia di lapisan atau di track yang sudah kita unggah. Oke, yang berikut adalah Vignity. Ini adalah untuk membuat tampilan gelap dan ada bayangan cahaya putih di tengah seperti ini. Ya, seperti itu teman-teman. Oke. Kemudian adalah amplop suara, ini untuk mengatur suara, tinggi rendahnya suara, kemudian equalizer. Oke, ini untuk pemilihan otomatis yang sudah disediakan untuk efek suara. Kemudian berkumandang, ini ketika teman-teman punya audio yang ingin dikasih gema echo gitu. Nah, nanti pilihannya di sini. Ya. Oke. Nah, kemudian transkode ya. Transkode ini nanti kita bisa setting teman-teman ya, untuk video kita nanti seperti apa pada saat kita download ya, mulai dari resolusi, kemudian kualitas dan laju bit seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, itu terkait bagaimana kita mengenal beberapa submenu yang tampil di kanan layar Bapak Ibu sekarang sekalian. Kemudian di paling bawah ini ada ekstrak audio. Ekstrak audio ini adalah proses di mana kita memisahkan antara video dan sound. Contoh nih, saya udah select di media utama yang sudah ada, kemudian kita pilih ekstrak audio. Nah, terpisah teman-teman ya. Ini gambar dengan audionya sudah terpisah. Ya, teman-teman bisa edit secara leluasa. Ya. Oke, yang berikut adalah mengatur audio. Nah, bagaimana cara mengatur audio? Teman-teman, karena kita mau mengatur audio, maka pilihnya adalah audio. Seperti ini, di track 2 atau di lapisan 2. Nah, di sini ada amplop suara. Kita bisa mengatur tinggi rendahnya, teman-teman. Kita bisa mengatur tinggi rendahnya volume atau suara volume pada musik yang sudah kita unggah ke KineMaster seperti ini. Ya, atau kita bisa mengatur memulai dari kecil ke besar ya. Nah, kita masuk di amplop suara. Nah, di sini teman-teman, ya, kita tambahkan seperti ini. Ini ada titik ya yang sudah tampil. Nah, di akhir misalnya, di akhir kita tambahkan juga untuk bulatan editingnya, untuk editing audio seperti ini. Jadi ini kiri kanan sudah ada titik ya. Tinggal teman-teman misalnya suaranya dari pelan ke kecil ya, dari lemah menjadi kuat. Di sini kita turunkan. Jadi posisi audio ketika jalan ya, dari hidden, dari tidak mendengar, tersembunyi, sambil naik volumenya, naik ke normal. Oke. Itu cara mengatur volume teman-teman. Nah, yang berikut tadi berkumandang sudah ya untuk pengubah suara ya. Yang berikut adalah pengubah suara. Kita bisa mengubah
hasil record audio yang sudah kita unggah ke KineMaster ya dalam bentuk suara-suara lainnya misalnya. Nah, klik audionya, kemudian teman-teman pilih mengubah suara. Ini sudah secara otomatis ya, kita tidak mengatur manual. Silahkan dipilih suaranya apakah laki-laki, perempuan, anak, menggunakan apa, TV atau radio, ini nanti disesuaikan ya. Nah, seperti ini videonya. Oke, kita bisa lepas dulu suara yang sudah ada. Misalnya ini saya ingin menggunakan musik ini ya, atau ini ya. Nah, saya ulangi. Kita akan melanjutkan tanda tanpa, maka musiknya langsung masuk ya. Teman, semoga ini bisa membantu kawan-kawan yang lagi mencari referensi untuk bagaimana kita mengedit video di KineMaster ya. Pada tutorial pertama ini saya menjelaskan tentang fitur-fiturnya dulu ya. Nah, setelah misalnya nih kita sudah selesai edit semua, selesai, saatnya kita akan render menjadi video dengan lisensi 4 ya. Oke, misalnya ini saya hapus dulu. Nah, misalnya ini udah selesai nih teman-teman, udah selesai semuanya, kita akan jadikan sebagai video. Oke, klik di kanan atas, sekali lagi klik di kanan atas ini ada ikon export. Nah, di sini teman-teman bisa atur dulu ya untuk laju bitnya, jangan terlalu tinggi teman-teman, khawatirnya tidak mencapai target ya. Jadi jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Kalau semakin rendah juga akan membuat dampak buruk buat video kita, yaitu tidak normal video kita. Sudah capek-capek buat diupload ke YouTube, nanti tidak membantu orang yang menonton. Nah, kemudian untuk resolusi, karena ini YouTube, kita pilih aja Full HD 1080. Nanti selanjutnya teman-teman bisa menyesuaikan. Nah, tinggal pilih simpan sebagai video. Nah, ini prosesnya. Oke, ini sangat mudah ya teman-teman. Untuk batch 1 ini saya menjelaskan fitur-fitur sederhana yang ada di KineMaster. Oke, semoga terbantu. Nantikan batch 2-nya ya, tentang editing video yang lebih profesional lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.